Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat rumah spiritual healing, kita tahu bahwa wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Ada 4 anggota wudhu yang itu dialiri oleh air: muka, kemudian kedua tangan, kepala, kedua kaki, plus niat. Ditambah dengan hal yang bersifat kesunahan, yakni istinsyak, masukkan air ke hidung dan kemudian menyeka telinga kita. Dari sudut pandang energi, bahwa anggota wudhu tersebut itu berkaitan dengan pusat-pusat energi yang ada di tubuh kita. Dan pusat-pusat energi itu bisa kita sebut sebagai cakra, atau dalam pendekatan tasawuf itu disebut dengan latifah. Dan cakra-cakra utama dalam tubuh kita yakni ada 7, mulai dari cakra dasar, cakra sek, cakra pusar, kemudian jantung, kemudian cakra tenggorok, cakra ajna, dan cakra mahkota. Kalau kita baca bukunya Mantak Chia, itu kita mendapatkan informasi tentang bahwa pada telapak tangan kita ataupun kaki kita itu berkaitan dengan pusat-pusat energi, berkaitan dengan elemen, berkaitan dengan organ tubuh, dan berkaitan dengan emosi kita. Jempol, yang pertama jempol. Jempol kita itu berkaitan dengan elemen tanah, dan organ yang terkait dengannya adalah organ perut, dan emosi yang terkait dengannya adalah kecemasan. Kemudian telunjuk, elemen yang terkait pada organ telunjuk kita adalah logam, dan organ yang terkait adalah paru-paru dan usus besar. Emosi yang terkait adalah kesedihan dan depresi. Kemudian jari tengah. Jari tengah ini berkaitan dengan elemen api. Organ yang terkait adalah jantung, usus kecil, sistem sirkulasi, kemudian pernafasan. Dan emosi yang terkait adalah ketidaksabaran. Kemudian jari manis. Ini berkaitan dengan elemen kayu. Adapun organ yang terkait adalah hati, kemudian empedu, kemudian sistem saraf, kemudian emosi yang terkait adalah kemarahan. Lalu yang terakhir adalah kelingking. Kelingking berkaitan dengan unsur air. Adapun organ yang terkait adalah ginjal, dan emosi yang terkait adalah ketakutan. Ini artinya apa? Bahwa ketika seseorang berwudu dengan benar maksudnya wudu itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa dia hadir dalam proses wudunya, itu akan membuat elemen dalam tubuhnya, organ-organ dalam tubuhnya, emosi-emosinya itu diselaraskan, diharmoniskan, dibersihkan. Dan ini penting sekali untuk tingkat kesehatan kita, jiwa dan raga kita. Maka wudhu itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, kemudian bagaimana dari sudut pandang agama? Nah, sahabat rumah spiritual healing, dari Amr bin Abbasah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan aku penjelasan tentang wudhu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak ada seorang dari kamu yang ia bertakarub kepada Allah dengan wudhu, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung, dan kemudian menghempaskannya, kecuali berguguranlah kesalahan-kesalahannya dari wajahnya, menetes bersama air dari janggutnya.
kemudian ia membasuh kedua tangannya hingga sampai kedua sikunya, maka berjatuhanlah dosa-dosanya bersama air dari kedua tangannya melalui ujung-ujung jarinya. Kemudian dia mengusap kepalanya, berjatuhanlah dosa-dosanya bersama air yang menetes dari ujung-ujung rambutnya. Ketika dia membasuh kedua kaki hingga mata kaki, berjatuhanlah dosa-dosanya bersama air dari kedua ujung-ujung jari kakinya. Kemudian bila ia mendirikan sholat, lalu ia membaca hamdalah, ia memuji Allah, ia menyanjung Allah dengan sanjungan yang seharusnya, dan kemudian ia memutuskan atau memusatkan hatinya kepada Allah, maka lepas semua dosa darinya menjadi seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, maka dalam proses wudhu ini dibutuhkan kehadiran hati kita. Dan manakala hati kita hadir, maka proses pembersihan jiwa sudah dimulai. Maka kemudian efeknya adalah sholatnya dipastikan dapat dilakukan dengan baik atau penuh kehusuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.